Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehat selalu, tetap semangat, Tuhan memberkati. Hari ini, Rabu 27 Oktober 2021. Kita kembali akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan disapa melalui renungan berdasarkan Almanaks Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Baik, kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi yang indah ini kami bersyukur. Kami boleh bangun kembali dari tidur kami. Itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih setia Tuhan. Maka jadikanlah kami menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Kami mohon Tuhan menolong, memelihara, menjaga kami, sehingga kami dapat menikmati hidup ini. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, Tuhan, buka hati pikiran kami, agar kami boleh mengertinya secara baik. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 di bawah perikop. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Saudara-saudara, kepedulian mendatangkan belas kasihan. Atau dengan kata lain, kepedulian menimbulkan rasa belas kasihan. Saya akan membaca dari ayat 32 sampai 34. Demikian. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Saudara-saudara, kebutaan secara fisik memang sangat menyedihkan. Karena tidak mampu menikmati keindahan dunia, atau tidak mampu sepenuhnya dapat beraktivitas dengan baik, karena yang ada hanyalah gelap. Maka itu ketika orang-orang buta ini, karena dikatakan di sini mereka berarti lebih dari 1 orang, mendengar bahwa Yesus akan lewat, mereka berusaha untuk bertemu dengan Yesus bagaimanapun caranya, karena mereka meyakini dari teriakan mereka, Yesus anak Daud, Tuhan Yesus anak Daud. Berarti mereka sudah meyakini, memahami, walaupun mereka tidak melihat tapi mendengar dari orang lain bahwa Yesus ini luar biasa, yang hanya Yesus ini yang mampu menyembuhkan mereka. Saudara-saudara, namun ketika mereka berteriak, ketika mereka berseru untuk meminta tolong kepada Yesus, reaksi orang-orang di sekelilingnya adalah memarahi, bahkan melarang, supaya jangan berteriak, jangan berseru kepada Yesus. Saudara-saudara, inilah yang terjadi. Bukan mereka peduli, bukan mereka berusaha untuk supaya mereka datang kepada Yesus, bahkan mereka dilarang. Ini berarti mereka tidak peduli kepada penderitaan orang yang buta ini. Nah, Yesus ketika dia mendengar teriakan mereka minta tolong, Yesus anak Daud, tolonglah kami, maka Yesus berhenti. Dan kemudian dia bertanya, apa di dalam ayat yang ke-22,
apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Ini tanda kepedulian, tanda empati. Ya, melihat orang yang buta ini, dia tidak tahu bagaimana latar belakangnya, siapa dia. Yesus katakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Dan di dalam ayat seterusnya dikatakan di sana, maka tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mengatakan, waduh kasihan, atau saya mengasihi kamu, tetapi tidak peduli. Nah, ini tidak akan pernah membuahkan hasil. Ya, justru dengan adanya kepedulian itu, ya, maka belas kasihan itu akan dinyatakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini mengingatkan kita semua. Bukankah kita hidup di tengah-tengah masyarakat? Kita sering melihat, ya, mungkin orang-orang ada di sekitar kita yang memang memerlukan kepedulian kita, yang pada akhirnya harus kita berbelas kasih. Tetapi apa yang terjadi di masyarakat ketika itu? Mereka malah melarang, mereka malah menghalangi supaya jangan berseru, disuruh diam, dan seterusnya. Ini tanda bahwa ada orang yang memang tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Nah, kalau sudah begitu, maka tidak akan pernah ada berbelas kasih. Maka itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita tanamkan, mari kita bangkitkan jiwa kepedulian terhadap orang lain. Sekecil apapun, ya, sekecil apapun, sesederhana apapun, maka itu akan mendatangkan belas kasihan. Maka itu akan menggugah untuk berbelas kasih. Sehingga kita akan mengulurkan tangan untuk berbelas kasih. Maka berbelas kasih diawali dari kepedulian. Dengan demikian, apa yang dicontohkan Yesus kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya tahu, supaya mereka harus peduli kepada orang-orang yang memang memerlukan pertolongan. Dan di sanalah kepedulian itulah yang membuat berbelas kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.